Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sepantasnya untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa sekalian, kalau kita mau jujur ya, mau mengakui betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita mungkin akan malu ya. Kita akan malu bahwasanya ternyata Allah memberikan begitu banyak nikmat, akan tetapi kita itu begitu sedikit bersyukur kepadanya. Ya, contohnya misalkan dari hari ini saja, misalkan ketika kita bangun tidur ya, ketika bangun tidur, apa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Allah memberikan nikmat kepada kita apa? Ya, Allah memberikan nikmat di antara nikmat umur. Ya, dengan umur ini kita masih bisa ya menjadikan umur ini sebagai sebuah perbendaharaan yang tak ternilai harganya. Karena dengan umur yang masih Allah berikan kepada kita, ya kita bisa menambah ketaatan, kita bisa menambah ibadah, kita bisa menambah simpanan pahala kita untuk di hari kiamat kelak. Nah, sementara kalau kita lihat ya ada mungkin keluarga kita, tetangga kita, ataupun orang-orang dekat kita, mereka sudah dicabut umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa lagi menambah amal kebaikan. Nah, maka untuk itu selama kita sekarang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya marilah kita manfaatkan umur itu untuk menambah ketaatan kepadanya, dan diantaranya adalah dengan kita mempelajari ilmu bahasa Arab ini, yang mana ilmu ini insya Allah ilmu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ridho untuk menjadikan ilmu ini sebagai ilmu dalam kitab suci nya, kitab Al-Qur'an. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul ala Rabbihal Liwari nanti kita biha karya Dr. F. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah selesai dari latihan ke-12 ya, latihan 12 pelajaran ke-9 dari kitab jilid yang kedua. Nah, dari insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih dari kitab yang sama ya, jilid kedua, pelajaran yang sama, pelajaran ke-9, dan kita sambung kepada latihan yang ke-13. Nah, di latihan 13 silahkan dibuka bukunya halaman 67 ya, halaman 67. Yang belum ada buku bisa di-download dulu di link yang ada di deskripsi. Baik, kita masuk latihan ke-13. Di latihan 13 di sana mu'alif menyampaikan kepada kita ya, ta'ammal al-misal ya, renungkan contohnya. Ya, summa uktub al-jumal al-atiyah, kemudian tulislah kalimat setelahnya, ba'da tahwilil kalimat, setelah mengubah kata-kata, allati yang tahtaha, di bawahnya khot, ada tandanya, ada garisnya. Jadi kata-kata yang bergaris bawah diubah terlebih dahulu, diubah menjadi apa? Ila jumu', ya diubah menjadi bentuk jamak. Nah, dari situ kita lihat dulu contohnya ya supaya kita bisa paham. Nah, di dalam contoh di sana mu'alif menyampaikan kepada kita ya, manil fata alladzi kharaja minal fasli al-ana. Nah, siapakah pemuda yang telah keluar dari kelas sekarang? Nah, jadi man siapa? Al-fata, pemuda, alladzi yang kharaja, telah keluar minal fasli, dari kelas al-ana, sekarang. Nah, dari kalimat ini diubah ya, kalau diubah fata diubah ke dalam bentuk jamak, dia menjadi al-fityah, al-fityatu, sehingga kalimatnya berubah menjadi manil fityatu ya, manil fityatu alladzina kharaju minal fasli al-ana. Nah, coba kita perhatikan dari perubahan ini para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Perubahannya yang diminta adalah dari kata al-fata, dari bentuk tunggal menjadi bentuk jamak. Bentuk jamaknya adalah al-fityah. Nah, coba sekarang diperhatikan di sana contohnya, apakah yang berubah hanya kata tersebut saja ataukah diiringi dengan kata lain yang juga ikut berubah? Nah, kalau kita lihat contohnya, ternyata di situ ada kata-kata lain yang ikut berubah. Di antaranya adalah kata alladzina. Itu berubah dari alladzi menjadi alladzina. Kemudian kata kharaja juga berubah menjadi kharaju. Nah, mengapa demikian? Ya, karena ini terkait dengan perubahan dari bentuk tunggal menjadi bentuk jamak.
Jadi memang ini diantara keistimewaan bahasa Arab bahwasanya susunan kata dalam satu kalimat itu memang harus selaras serasi ya. Sehingga ketika di sana kata al-fata itu tunggal, maka penghubungnya, kata penghubungnya yaitu alladzi atau dalam bahasa kita yang itu kata penghubungnya itu juga harus tunggal ya. Sehingga al-fata alladzi. Nah, ketika dia adalah pelakunya tunggal ya maka karena ini kata kerjanya setelah dari pelakunya, maka kata kerja mengikuti jumlah daripada pelakunya, sehingga di sana khoroja juga dalam bentuk tunggal. Jadi manil fata alladzi khoroja. Nah, kalau kemudian al-fatanya berubah menjadi jamak, maka kata penghubungnya juga berubah menjadi jamak. Jadi al-fityatu alladzina ya, alladzina itu bentuk penghubung untuk jamak. Jadi al-fityatu para pemuda, alladzina yang ya khoroju mereka keluar. Nah, karena kata kerja ini ya setelah pelaku yang disebutkan setelah pelakunya, maka dia mengikuti jumlah dari pelakunya. Jadi kalau pelakunya tunggal, kata kerjanya tunggal. Kalau pelakunya banyak ya kata kerjanya juga banyak. Sehingga berubah menjadi khoroju. Nah, baik dari perubahan ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Manil fityatu alladzina kharaju minal fasli al-ana. Nah, kalau sudah dipahami, nah sekarang coba silakan dikerjakan latihan-latihannya ya dari nomor 1 ya sampai kemudian yang terakhir ya nomor 3, cuma ada 3 soal ya. Baik, nah silakan dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Baik, silakan dikerjakan dari pause videonya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai ya mengerjakan latihannya, kita cocokkan jawabannya ya. Insyaallah mudah ya. Soal yang pertama. Man ar-rajulu alladzi dakhala baitakum al-ana. Siapakah lelaki ya yang masuk ke rumahmu sekarang? Man siapa ar-rajulu lelaki alladzi yang ya dakhala telah masuk baitakum ke rumahmu al-ana sekarang. Nah, kalau diubah ar-rajulu bentuk jamaknya apa? Dia menjadi jamak, bentuk jamaknya adalah ar-rijal ya, ar-rijal. Nah, sehingga kata penghubungnya alladzi juga berubah menjadi alladzina. Dan kata kerjanya dari dakhala berubah menjadi dakholu. Nah, sehingga lengkapnya manir rijalu ya, manir rijalu alladzina dakhalu ya baitakum al-ana. Siapakah para lelaki yang mereka telah masuk ke rumahmu sekarang? Nah, yang kedua soalnya aina thalibu alladzi jaa ams. Nah, aina di mana at-thalibu siswa alladzi yang jaa datang ke ams kemarin. Nah, maka kata yang bergaris bawah at-thalibu ya diubah menjadi jamak menjadi at-tullabu ya, at-tullabu. Kata penghubungnya juga berubah dari alladzi menjadi alladzina dan kata kerjanya dari jaa berubah menjadi ja'u ya. Baik, sehingga kalau disambung menjadi ainat tullabu alladzina ja'u ams ya. Di manakah para siswa yang mereka telah datang ke kemarin? Baik, yang ketiga, nah, soalnya yang ketiga, darabtu al-walada alladzi darabani. Darabtu saya telah memukul ya, saya telah memukul al-walada seorang anak alladzi yang darabani telah memukulku. Lalu ketika kata al-walad itu seorang anak diubah menjadi bentuk jamak. Jamaknya apa? Al-aulad ya. Al-walad menjadi al-aulad. Kata penghubungnya juga berubah menjadi alladzina dan doroba berubah menjadi dorobu ya. Hingga susun kalimatnya menjadi dorobatu al-aulad, dorobatu al-auladi al-aulada alladzina dorobuni ya. Saya telah memukul anak-anak yang mereka telah memukulku. Nah,
Baiklah para pemirsa, itu yang bisa kita sampaikan untuk latihan ke-13 ini. Ya, kita lanjutkan sekarang kepada latihan setelahnya ya. Latihan ke-14 di halaman berikutnya, halaman 68 ya. Di sana mu'alif menyampaikan perintah kepada kita ta'ammal al-misal ya, renungkan contohnya ya. Renungkan contoh, summa uktub al-jumlah latiyah, kemudian tulislah kalimat-kalimat berikutnya ba'da tahwilil kalimat, setelah mengubah kata-kata halati tahta khot yang ada garis bawahnya ila jumu' dalam bentuk jamak. Nah, seperti tadi yang latihan sebelumnya ya, tadi. Nah, kita lihat dulu contohnya ya. Di sana ada kalimat at-talibatu. At-talibatu allati dakhalat al-fasla al-ana minal hindi. At-talibatu seorang siswi ya, allati yang dakhalat telah masuk al-fasla ke kelas ya, al-ana sekarang minal hindi dari India. Nah, kata at-talibat dia bergaris bawah, dia diubah menjadi bentuk jamak. Bentuk jamaknya apa? At-talibah, bentuk jamaknya dia menjadi at-talibat. Ya, ini pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan, bentuk seperti ini adalah bentuk jamak muannats salim ya. Jamak muannats salim. Nah, sehingga bentuk jamaknya tinggal ditambahkan alif dan taknya diganti dengan tak terbuka. Nah, yang ikut berubah dengan perubahan ini, maka di sana juga seperti pembahasan sebelumnya, yaitu kata penghubungnya juga berubah dari allati menjadi allati ya. Kalau allati untuk tunggal, kalau allati itu untuk jamak. Nah, demikian juga kata kerjanya, karena dia mengikuti pelakunya, maka dia juga ikut berubah dari tunggal menjadi jamak juga. Jadi dakholat menjadi dakholna. Ya, dakholat menjadi dakholna. Adapun yang lainnya tetap tidak berubah. Baik, nah jelas seperti itu ya diubahnya ya. Jadi kata yang bergaris bawah, kemudian kata penghubungnya dan juga kata kerjanya yang diubah. Nah, silakan dikerjakan dulu 3 soal berikutnya dan nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai mengerjakan ya, mari kita cocokkan jawabannya. Nah, yang pertama soalnya adalah al-fatatu ya, al-fatatu allati indal mudirati ukhtu Maryama. Ya. Para al-fatatu seorang remaja putri ya, allati yang indal mudirati ya, bersama ibu kepala sekolah ukhtu Maryama. Ya, dia adalah saudari dari Maryam. Seorang saudari dari Maryam. Nah, di sini yang ikut berubah apa saja ya. Yang pertama yang di garis bawah yaitu kata al-fatatu. Dia berubah menjadi jamaknya apa? Yaitu al-fatayatu. Ya, al-fatayatu. Allati kata penghubungnya dari allati berubah menjadi allati. Nah, indal mudirati tetap. Kemudian ukhtu. Nah, ukhtu ini seorang saudari. Nah, karena di sini menjadi banyak, maka dia menjadi berubah menjadi banyak juga karena kan saudaranya banyak ya. Nah, bentuk jamak dari ukhtu apa? Bentuk jamaknya akhawatun ya. Bentuk jamaknya dari kata ukhtu itu adalah akhawat. Ya, akhawat. Ya, karena dia mudhaf ilaih maka dia tidak ditanwinkan jadi akhawatu Maryamah. Nah, sehingga lengkapnya bagaimana? Lengkapnya yaitu al-fatayatu allati indal mudirati akhawatu Maryamah. Nah, baik, selanjutnya untuk soal berikutnya at-tabibatu ya, at-tabibatu allati fi mustashfa al-wiladati min Ingiltira. Nah,
At-tabibatu, seorang dokter perempuan allati yang fi mustaswal wiladah, di rumah sakit bersalin ya, min Ingiltero, dari Inggris. Nah, di sini yang perlu diubah adalah yang bergaris bawah. Jadi at-tabibah dia menjadi dia jamak muannats salim ya, maka dia berubahnya menjadi at-tabibat ya, at-tabibatu. Nah, allati berubah menjadi allati. Nah, berikutnya fi mustaswal wiladah tidak berubah, Ingiltero juga tidak berubah. Nah, jadi jawabannya soal ini ya menjadi at-tabibatu ya. Ditambahkan dengan alif dan taknya menjadi terbuka. At-tabibatu allati fi mustasfa al-wiladati min Ingiltero. Jadi menjadi para dokter wanita yang mereka di rumah sakit bersalin dari Inggris. Nah, baik, terakhir ya soalnya. Nah, di sana mu'allif menyampaikan kalimat al-mar'atu allati dakhalat baitana ammati. Ya. Jadi di sini adalah seorang wanita yang setelah masuk ke rumah kami adalah bibiku. Nah, bibiku. Nah, apa yang perlu diubah dari kalimat ini? Yang perlu diubah dalam bentuk jamak adalah yang kata bergaris bawah ya. Kata bergaris bawah itu kata apa? Kata al-mar'atu ya. Nah, kata al-mar'atu ini kalau dia itu adalah seorang perempuan. Nah, bentuk jamaknya apa? Bentuk jamaknya dia bukan tidak seperti jamak muannats salim ya, tapi dia bentuk jamaknya adalah kata jamak taksir, yaitu dengan an-nisa'u ya. An-nisa'u, para wanita. Allati berubah menjadi allati ya, dari bentuk tunggal menjadi jamak, jika an-nisa'u allati. Nah, dakholat ya, karena dia dakhol untuk satu orang, kalau menjadi an-nisa banyak, dia berubah menjadi jamak juga menjadi dakholna ya. Dakholna baitana, tetap ya rumah kami, ammati bibiku, ammah di sini satu orang ya. Nah, kalau di sini menjadi banyak, ya menjadi ammati ya. Jadi seperti itu, ditambahkan dengan alif dan taknya menjadi tak terbuka. Nah, ammati. Nah, baik. Nah, sehingga lengkapnya bagaimana kalau kalimat ini diubah ke dalam bentuk jamak ya, maka dia menjadi an-nisa'u allati dakholna baitana ammati ya. Jadi seperti itu, ditambahkan alif di kata ammahnya ya, sebelum tak ditambahkan dengan alif ya, ammati. Nah, baik, baiklah para pemirsa ya, mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini memberikan manfaat untuk saya sendiri dan juga untuk para pemirsa sekalian. Dan kita cukupkan pada pertemuan kali ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.